Jadi saya sudah tuliskan tadi di WhatsApp ya tentang dalil yang akan kita bahas. Dari mana asal mula atau awal mula terjadinya yang disebut dengan ayat muhkamat dengan ayat mutasyabihat. Ya, mungkin ini belum pernah terbahaskan di kajian-kajian lain. Mudah-mudahan di kajian MIMHA ini teman-teman sekalian bisa mengerti kenapa bisa ada ayat muhkamat, kenapa ada ayat mutasyabihat, kenapa tidak satu macam saja ya. Supaya tidak terlalu ribet untuk mempelajarinya, bahasanya seperti itu. Ya. Namun tetap pada konsep bahwa ayat muhkamat dengan ayat mutasyabihat ini tinjauannya bukan ayat yang mudah dipahami dengan tidak mudah dipahami. Tinjauannya tidak seperti itu. Ya, Al-Quran sendiri yang menjelaskannya sekali lagi bahwa yang disebut dengan ayat muhkamat itu hanya surat Al-Fatihah. Ya. Sedangkan selainnya, selain dari surat Al-Fatihah, selain dari Ummul Kitab itu adalah mutasyabihat. Jadi tidak ada konsep bahwa ayat yang mudah dipahami itu adalah muhkamat, sedangkan ayat yang sulit dipahami itu adalah mutasyabihat. Kalau konsep seperti itu yang kita gunakan, maka kita akan terjebak pada penggunaan sebagian dari ayat-ayat mutasyabihat. Ya. Kita hanya menggunakan Al-Quran itu sebagian saja, dan itulah yang akan menimbulkan fitnah. Ya, kecenderungan hati kita kepada kekafiran atau kesesatan ya menjadikan kita menggunakan sebagian dari ayat-ayat mutasyabihat. Sebagian itu yang kita anggap mudah tadi, padahal ya mudah dipahami, mudah dibaca atau mudah dimengerti, semuanya itu merupakan ayat mutasyabihat. Ya, yang tidak mutasyabihat itu hanya Al-Fatihah, hanya Ummul Kitab induknya. Mudah-mudahan dengan gambaran kajian malam ini, asal mula adanya muhkamat dan mutasyabihat, kita lebih mudah mengerti ya kenapa tinjauannya hanya antara Al-Fatihah dengan selain Al-Fatihah. Mari kita buka ya, kalau ada Al-Quran di rumah masing-masing, silakan buka surat ke-24 ayat 35. Allahu nurus samawati wal ard. Allah itu ya, di situ dikatakan dalam kurung pemberi. Ya. Lebih tepatnya adalah Allah itu memancarkan cahayanya. Allah itu menyebar cahayanya, memancarkan cahayanya ya kepada langit dan bumi. Allahu nurus samawati wal ard. Ya, perhatikan kata nur ya. Allah itu memberi nur, memberi cahaya kepada langit dan bumi. Masalu nurihi kamishkatin fiha misbah. Dan perumpamaan cahaya Allah itu adalah seperti sebuah lubang yang tidak tembus. Jadi kita baca dulu ayatnya, sebentar kita akan gambar. Yang di dalamnya ada pelita besar. Jadi ada lubang yang tidak tembus, lubang dinding yang tidak tembus. Kemudian di dalamnya ada pelita besar. Ya. Pelita itu di dalam kaca. Ya, pelita itu di dalam kaca. Dan kaca itu seakan-akan bintang yang bercahaya seperti mutiara. Nah, ini Pak Indi dari Riau tadi yang menyatakan tentang tempat-tempat terbitnya matahari, bulan, dan bintang. Ukuran bintang itu di sini ya. Di kaca, sebentar saya akan gambarkan bahwa kacanya itu diperumpamakan atau disebutkan seperti bintang yang dinyalakan dengan minyak dari pohon yang berkahnya pohon zaitun ya. Minyak dari pohon yang berkah, yaitu pohon zaitun yang tumbuh
tidak di sebelah timur dan tidak juga di sebelah barat. Jadi kalau tidak tumbuh di sebelah timur, tidak tumbuh di sebelah barat, berarti tempat tumbuhnya adalah di di sini ya. Tempat tumbuhnya di sini, karena kita bergerak sedikit saja ya itu akan menjadi titik patokan di mana timur, di mana barat. Nah, maka yang bukan timur dan yang bukan barat itu adalah di sini. Yang minyaknya saja hampir-hampir menerangi walaupun tidak disentuh api. Jadi cahayanya apa ini? Minyaknya bercahaya ya. Minyaknya memiliki cahaya tetapi tidak bersumber dari api ya. Cahaya di atas cahaya, nur ala nur ya. Cahaya yang berlapis. Di atas cahaya masih ada lagi cahaya ya. Di atas cahaya masih ada cahaya. Kemudian Allah membimbing kepada cahayanya siapa yang Dia kehendaki, dan Allah memperbuat perumpamaan-perumpamaan bagi manusia, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu ya. Allah membuat perumpamaan bagi manusia dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Jadi ya, ini harus kita gambar ya. Surat ke-24 ayat 35. Oke. Jadi kita lihat perumpamaan cahaya Allah seperti sebuah lubang yang tidak tembus. Jadi ada dinding ya. Dinding seperti ini saya kasih besar-besar supaya bisa dipahami ya. Kemudian ada lubang yang tidak tembus sampai ke belakang ya. Dia hanya ya intinya seperti ini. Ini namanya lubang tempat penyimpanan lampu kalau di daerah-daerah kerajaan pada zaman dulu ya. Ya itu kita bisa lihat ya. Itu lubang yang tidak tembus, seperti sebuah lubang yang tidak tembus. Lubang dinding yang tidak tembus. Jadi ini dinding ya. Dinding ini ya sudah bisa dipahami kalau seperti itu ya. Ada lubang dinding yang tidak tembus. Kemudian di dalamnya ada pelita besar. Jadi ada lampu. Di dalam itu ada lampu. Ya, kita gambarkan seperti apa lampu ini. Ya. Saya perumpamakan seperti lilin ya supaya kita bisa mengerti ya. Ada lampu ya, katakanlah lampu yang sedang menyala. Gitu kira-kira ya. Itu lampu lilin. Kalau di situ pelita besar, intinya di situ adalah sumber cahaya. Ya. Oke, sumber cahaya. Kemudian pelita itu di dalam kaca. Jadi sumber cahaya itu ditutup oleh kaca ya. Bentuknya seperti ini ya kaca ya. Ya, itu kaca. Kaca itu seakan-akan bintang yang bercahaya. Jadi inilah, dari kaca inilah keluarlah cahaya-cahaya. Ya. Keluar cahaya-cahaya sehingga ini yang kelihatannya terang ya. Di kaca ini kelihatannya terang. Ini yang diperumpamakan seperti bintang ya. Bintang. Kaca itu diperumpamakan seperti bintang karena dia yang bercahaya. Kelihatannya dia bercahaya sendiri. Kelihatannya cahaya itu berasal dari bintang. Nah, jadi perhatikan dari sumber cahaya ke kaca itu cahaya yang lurus. Ini cahaya yang lurus ya. Cahaya yang lurus. Kemudian setelah melewati kaca,
cahaya itu akan dibengkokkan, ya. Cahaya ini akan dibengkokkan sehingga cahaya dari atas menjadi cahaya ke bawah, cahaya dari bawah menjadi cahaya ke atas, sehingga ini keluar, ya. Keluar ini cahaya ini, ya. Sehingga menghasilkan gambar yang terbalik. Ya, seandainya bisa ya, gambar yang terbalik. Karena sudah melewati kaca. Nah, namun dari gambar yang terbalik itu ada satu cahaya yang tidak terpengaruh oleh kaca. Ada satu cahaya yang tidak terpengaruh oleh kaca, yaitu cahaya yang berada di tengah-tengah, di fokus. Itu dia tetap lurus, ya, tetap lurus. Nah, oke, sekarang saya tunjukkan perumpamaan ini tentang apa ini, ya. Ini perumpamaan tentang apa? Perhatikan bahwa sumber cahaya itu adalah Allah, perumpamaan Allah yang memancarkan cahayanya kepada langit dan bumi. Sumber cahayanya adalah Allah. Cahaya pertama yang keluar itu disebut dengan firman atau ruh. Ya, firman atau ruh. Itulah cahaya yang benar, itulah cahaya kebenaran. Ya, cahaya kebenaran. Lalu kemudian ketika cahaya kebenaran itu melewati kaca, ya, melewati kaca, maka cahaya yang keluar dari kaca itu adalah cahaya yang terbalik. Itulah yang disebut dengan mutasyabihat. Mutasyabihat. Kenapa disebut mutasyabihat? Karena, ya, keserupaan dengan apa yang ada di dalam tabung kaca, ya, serupa, ya, keserupaan, kemiripan, semisal, makanya disebut sebagai cahaya permisalan, cahaya keserupaan. Itulah disebut dengan mutasyabihat. Kemudian inilah yang terjadi ini adalah disebut dengan kitab. Kitab. Nah, perhatikan tadi cahaya yang melewati kaca di bagian tengah, di bagian fokus ini yang tidak terpengaruh oleh kaca. Yang tidak terpengaruh oleh kaca ini disebut sebagai muhkamat, ya, sebagai ayat, ya, sebagai muhkamat. Muhkamat. Dia tidak terpengaruh oleh kaca, dia tetap lurus dari sumbernya sampai kepada kitab. Dia tidak berubah, ya. Ya, akhirnya pada kitab inilah di dalamnya terdapat ayat muhkamat, ayat yang tidak terpengaruh oleh kaca, lapisan kaca, dan ayat mutasyabihat, yaitu ayat yang terbolak-balik oleh karena pengaruh kaca tadi, ya, di mana kebenaran dari ayat mutasyabihat ini adalah berada di tempatnya ruh, di tempatnya firman, di tempatnya suara Tuhan. Dan suara Tuhan inilah yang disebut dengan al-haq. Ya. Al-haq ini adalah kebenarannya, sedangkan ini adalah keserupaannya, atau disebut dengan mutasyabihat, ya. Dari sumber cahaya ke cahaya asli, ini al-haq, kebenaran, ruh, kemudian melewati kaca, ya, lalu kemudian muncullah cahaya terbalik, mutasyabihat, terhimpun dalam sebuah kitab, ya,
bentuk nyata, kitab itu sudah nyata. Ya, di dalam kitab itu ya ada ayat muhkamat. Muhkamatnya adalah Al-Fatihah, ya. Muhkamatnya adalah Al-Fatihah, dia tegak lurus sampai ke sumbernya, ya. Tegak lurus sampai ke sumbernya. Dia tidak terpengaruh oleh hukum kebalikan yang ada pada cermin. Yang lainnya adalah ayat mutasyabihat. Ya. Kemudian untuk bisa mendapatkan kebenaran yang sejati, kebenaran yang seluruhnya benar, ya, tidak boleh mengambil hanya sebagian dari ayat mutasyabihat. Ya. Kalau hanya sebagian, maka di sana itu gambarnya tidak akan sempurna. Ya. Gambarnya tidak akan sempurna. Penunjukan kepada siapa ayat itu dijelaskan itu tidak akan tepat. Karena apa? Karena hanya sebagian dari ayat mutasyabihat ini. Jadi harus diambil keseluruhannya, harus dipadukan keseluruhannya, supaya ketika dia melewati kaca, maka akan nampaklah kebenaran yang asli, bukan yang cacat, ya. Kalau yang cacat, ya dari kaca saja sudah tidak bisa menembus. Kalau ada kaca, ya. Kalau ada ayat mutasyabihat yang diambil sebagian saja, itu sangat sulit untuk menembus kaca. Ya. Jadi tidak akan, yang namanya cacat tidak akan mungkin bisa berhasil masuk di tempatnya wilayah kebenaran. Kecuali pada saat detik-detik kita meninggal, sakaratul maut, itu sebelum kematian itu berakhir, sebelum napas kita terakhir, pada napas terakhir itu diperlihatkanlah kebenarannya, diperlihatkanlah al-haq. Ya. Oke, itu hanya tambahan saja. Ya, oke. Oke, kemudian kita lihat surat ke berapa tadi? Surat ke 42 ayat 52. Surat 42 ayat 52, silakan dibuka. Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan. Demikianlah kami wahyukan kepadamu ruh, ya. Ruh diwahyukan, saya gambar dulu tegak lurus. Sebentar baru kita lihat. Demikianlah kami wahyukan kepadamu ruh, sebelumnya kamu tidak tahu apa itu kitab dan apa itu iman. Namun kami jadikan ruh itu menjadi nur. Di situ terjemahannya Al-Qur'an, ya. Kami jadikan Al-Qur'an itu menjadi nur. Itu kalau kita sudah paham dibahasakan dengan Al-Qur'an itu bisa. Tapi kalau kita belum paham, kita ambil dulu bahasa aslinya, ya. Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan, ya, ma kunta tadri mal kitab walal iman. Kemudian, ya, walakin ja'alnahu nuran. Jadi ruh dirubah menjadi nur. Ya. Siapa yang rubah ruh menjadi nur? Ya, itu min amrina, urusan Tuhan, itu bukan urusan kita. Tuhan yang merubah ruh ini menjadi nur. Lalu nur inilah yang menerangi kegelapan tadi, yang ketidaktahuan kita tentang kitab dan iman itu karena gelap, karena kita buta. Ya. Karena gelap, tidak tahu tentang iman, tidak tahu kitab. Nah, awalnya kita tidak mengetahui tentang iman, tidak mengetahui tentang kitab. Tetapi Allah mewahyukan ruh, lalu ruh itu dirubah menjadi nur. Kemudian nur itulah yang, ya, kalau dalam jasad kita, nur itulah yang masuk ke dalam qalbu, masuk ke dalam hati kita. Nur yang masuk ke dalam qalbu itu disebut dengan iman. Tambahan. Supaya kedepannya kita akan lebih mengerti lagi. Oke, perhatikan. Ruh dirubah menjadi nur, kemudian nur menerangi kegelapan. Ini yang disebut dengan ruh. Inilah Isa, inilah kebenaran, ya. Isa itu ruh dan kalimat. Inilah firman. Ya. Meskipun mereka menyebutnya Yesus, kita terima karena itu bukan bahasa Arab, ya. Kalau ada yang menyebutnya Yesus, boleh-boleh saja. Dialah al-haq, dialah kebenaran. Dialah firman itu, ya. Sedangkan yang kaca ini yang disebut dengan bintang atau nur, ya. Bintang atau nur. Oke.
yang mengeluarkan cahaya sendiri. Cahaya dikeluarkan itu cahaya terbalik-balik, ya. Nah, inilah yang kegelapan yang ada pada diri kita, karena ini yang sudah masuk menjadi materi, ya. Itu yang disebut dengan kitab. Nah, di dalam kitab ini ya terdapat ayat muhkamat yang tegak lurus, Al-Fatihah, dan ayat mutasyabihat. Oke. Sekarang perhatikan bagaimana caranya supaya kita bisa mendapatkan kebenaran. Bagaimana caranya supaya kita bisa ya mendapatkan cahaya kebenaran ini, cahaya ruh, cahaya Isa, cahaya Yesus kalau tetangga kita, ya. Saya sebut bahasa begitu karena bukan bahasa Arab. Bagaimana supaya kita bisa mendapatkan dia? Ya, kita akan berangkat dari kegelapan. Kita berangkat dari kegelapan. Perintah Allah, baca kitab, dirikan sholat. Baca kitab, dirikan sholat. Ya, kenapa ada perintah baca kitab, dirikan sholat? Kita buka dulu surat 14 ayat 1. Silakan buka Al-Qur'annya, surat ke-14 ayat 1. Alif Lam Ra, kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasa minaz zulumati ilan nur. Ya. Oke. Dengan kitab itu, perhatikan, dengan kitab itu mengeluarkan manusia dari gelap kepada nur, minaz zulumati ilan nur. Dari gelap kepada nur, dari gelap kepada cahaya. Ini dulu urutannya, ya. Dari gelap kepada bintang dulu. Apa bahasanya? Dari gelap kepada minaz zulumati ilan nur, menuju jalan Tuhan, menuju jalan Tuhan. Jadi kalau dibahasakan Yesus adalah jalan, itu betul, ya. Yesus adalah jalan, kebenaran, hidup, betul semua, ya. Tidak dipungkiri itu, ya. Itu bahasa-bahasa Isa. Sesungguhnya aku adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Tapi untuk bisa mendapatkan ini, untuk bisa mendapatkan kebenaran ini, kita harus membaca kitab, ya. Dengan kitab itu mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju nur, ya, kepada nur dulu, ya. Untuk lebih jelasnya, nur ini dikiaskan dalam Al-Quran sebagai cerita Nabi Musa, ya. Karena tadi saya sebut kebenaran itu adalah Isa, nur itu diceritakan oleh Nabi Musa dalam Al-Quran, ya. Kalau di wilayah diri kita, tempatnya ini adalah di wilayah dada, yang dikiaskan sebagai wilayah gunung, ya. Jadi Musa menerima nur di wilayah gunung, di wilayah dada. Cahaya kebenarannya adalah di Isa, ya. Oke. Menuju jalan Tuhan, jadi kita akan sampai kepada sumber cahaya. Dari Rib dan Nur, Assalamualaikum, mohon izin ikut kajian, ya. Jadi kajian kita bersifat terbuka, ya. Ini bukan kajian yang dirahasiakan, bukan, ya. Kajian ini terbuka, hanya kita belum memiliki fasilitas yang baik, fasilitas yang bagus untuk bisa menyampaikan kajian ini kepada seluruh manusia. Ajaran Islam itu tidak membagi manusia. Ajaran Islam itu seluruh manusia sama di hadapan Tuhan. Siapapun boleh menggunakan Al-Quran, ya. Yang melihat Al-Quran itu sebagai sesuatu yang mengerikan misalnya, karena yang dia baca tadi adalah ayat mutasyabihat, ya. Dia tidak mengerti bahwa sesungguhnya ini hanyalah perumpamaan atau bahasa kiasan, bahasa-bahasa kode, bukan makna yang sebenarnya. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, bahwa yang disebut orang kafir itu bukan orang lain, ya.
Yang disebutkan orang kafir bukan orang lain. Ya, kecintaan Allah kepada kita setelah kita diturunkan ke dunia ini, menerima amanah sehingga menjadikan kita kafir, menjadikan diri kita kafir, ya kecintaan Allah tetap mengirim yang namanya ruh Al-Quran sebagai juru selamat kita. Ya, saya bahasakan seperti itu karena Al-Quran itu adalah firman, Al-Quran itu adalah Isa, Al-Quran itu adalah Yesus sebagai juru selamat. Ya, siapa yang ikut kepadanya, ikut kepada Isa, ikut kepada Yesus, maka dia akan diantar kepada Bapa. Siapa itu Bapa? Bapa itu adalah nafsun wahidah, diri yang satu. Asal seluruh kejadian manusia secara gaib. Ya. Kalau asal kejadian manusia secara nyata namanya agama nenek moyang, yaitu dari ibu dan bapak kita. Ya. Bentukannya dia adalah jasad kita. Jadi agama nenek moyang yang menjadikan kita kafir, yang menjadikan kita Yahudi atau Nasrani itu adalah jasad kita sendiri. Ya, sedangkan kalau kita ikuti ruh, maka kita akan berserah diri kepada Allah, Muslim. Bahasa Arabnya ya, selamat, bahasa Indonesianya. Ya, juru selamatnya adalah Al-Qur'an. Ya. Ada pertanyaan, siapa yang bisa diantar kepada Bapak? Ya. Yang diantar kepada Bapa adalah yang berasal dari Bapa. Apa yang berasal dari Bapa? Asma-asma Allah, nama-nama baiknya Allah, sifat-sifat terpujinya Allah. Ya. Pelaku-pelaku sifat terpujinya Allah disebut sebagai orang terpuji. Orang terpuji itu di bahasa Arab kan sebagai Muhammad. Muhammad inilah yang bisa sampai kepada Allah. Kalau bukan Muhammad tidak akan sampai. Siapa itu Muhammad? Orang-orang yang menyatakan sifat terpujinya Allah. Keliru saya katakan orang-orang. Orang memang satu ya. Memang hanya satu. Makanya disebutkan sebagai putra tunggal. Allah mengirim putra tunggalnya ke dunia untuk menjadi penebus dosa bagi manusia. Itu sangat benar. Hanya kita perlu mengerti siapa yang ditunjuk sebagai putra tunggal. Ya. Isa, ruh itu hanya pengantar. Dia hanya pengantar. Putra tunggalnya itu adalah orang yang terpuji. Namanya Muhammad. Dan hanya Muhammadlah yang bisa diantar oleh Isa atau Yesus kepada Bapa. Kenapa hanya Muhammad? Karena sifat terpuji itu adalah miliknya Bapa, miliknya Allah. Jadi dia kembali kepada dirinya sendiri. Saya jelaskan ini karena sering terjadi perdebatan antara ilmunya Isa dengan ilmunya Muhammad. Saya bahasakan seperti itu. Antara Injil dengan Al-Quran, tapi bukan Injil yang asli ya. Bible itu bukan Injil asli. Injil asli adanya pada Isa sendiri. Bible itu kurang lebih sama dengan hadis Nabi atau sejarah Nabi. Boleh seperti itu. Tapi kalau Injil asli tidak. Injil asli itu tersirat. Tidak bisa tersurat. Tidak bisa tersurat. Ya. Sekarang ini manusia sibuk memperdebatkan tentang ayat-ayat ini dengan ketidaktahuan bahwa sebenarnya namanya ayat, tanda, perumpamaan, ada makna. Siapa yang dicerita dalam tanda-tanda ayat-ayat itu adalah diri kita sendiri secara keseluruhan. Semuanya adalah satu diri, itu adalah diri kita sendiri. Ya, itulah putra tunggal Allah yang dikirim ke dunia untuk menebus dosa pada jasad kita, bukan pada dosa orang-orang lain. Ya, jasad kita inilah sebagai lembah dosa. Dengan adanya ruh masuk ke dalam jasad kita, menjadikan kita yang tadinya dikuasai oleh hawa nafsu, sehingga dikeluarkan dari kekuatan hawa nafsu, ditolong oleh Allah. Kemudian ya Allah menolongnya melalui firman-Nya tadi, mengutus firman-Nya supaya ya Muhammad orang yang terpuji tadi bisa dikembalikan kepada Allah dengan selamat. Saat ini boleh saja kita mengaku sebagai muslim. Boleh saja kita mengaku sebagai muslim. Tetap sebenarnya penentu bahwa kita ini muslim atau tidak muslim itu pada saat kita mati. Ya. Apakah Anda muslim? Apakah saya muslim? Tunggu kematian Anda. Ya. Kalau mati pada saat kita mati dan kita berserah diri, berarti Anda muslim. Tetapi kalau kita mati dan kita tidak berserah diri, Anda tidak muslim. Meskipun sekarang boleh saja kita mengaku muslim, boleh saja kita menunjuk orang lain sebagai tidak muslim,
Tetapi penentu muslim atau tidak muslim itu adalah pada saat kita mengalami kematian. Pertanyaan dari Bintang, bisakah dibahas sekarang surat 70 ayat? Tadi Pak Bintang sudah ikut ya dari pembahasan tadi, dari pembahasan surat 24 ayat 35. Yang dikiaskan dengan bintang itu adalah kaca. Yang dikiaskan dengan bulan itu adalah ruh. Itu tadi yang saya belum bahas ya. Tempat terbitnya bintang itu adalah di kaca, di lapisan kaca dari surat An-Nur tadi. Ya. Tabung kaca. Ya, di dalam pelita itu adanya di dalam kaca. Jadi kaca yang bersinar itu disebut dengan bintang, itu tempat terbitnya bintang. Sedangkan cahaya kebenarannya baru masuk. Sedangkan cahaya kebenarannya itu adalah di wilayah ruh. Nah, itu yang disebut dengan bulan. Ya. Dulu sebelum Muhammad datang dikira bulan ini satu sehingga dipertuhankan, ya. Sehingga dipertuhankan. Inilah bulan dipertuhankan oleh Ibrahim karena hanya satu saja. Ya, nanti datang Muhammad, ya, dengan mujizatnya membelah bulan menjadi dua, itu menjadikan bahwa bulan itu ya ada terangnya dan ada juga gelapnya. Ya. Ada terangnya dan ada gelapnya. Sehingga dia tidak bisa dipertuhankan. Di mana terangnya, di mana gelapnya? Ya, kalau tetangga kita menyebutnya Yesus itu 100% Tuhan, 100% manusia. 100% Tuhan adalah terang, 100% manusia adalah gelap. Ya. Oke, jadi datang Muhammad membelah bulan menjadi dua sehingga tidak bisa lagi dipertuhankan. Tempat terbitnya matahari adalah sumber pelita tadi ya, sumber cahaya. Ya, di mana semua itu terbenam? Semua terbenamnya pada kitab. Apa itu kitab? Diri kita sendiri. Terbenamnya di situ. Jadi kalau kita berangkat dari diri kita lalu mencari kebenarannya, maka hal pertama yang akan kita temukan kebenaran itu adalah terbitnya bintang. Bintang itu berarti kita sudah menemukan jiwa kita. Kita sudah bertemu diri kita yang asli yang namanya jiwa. Di dalam jiwa masih ada lagi. Masih ada lagi yang namanya bulan. Masih ada lagi yang namanya ruh. Jangan berhenti pada bintang. Seperti Ibrahim, dia tidak berhenti pada bintang. Dia masuk lagi lebih dalam dari dirinya dan dia bertemu bulan. Apakah dia berhenti? Tidak. Dia tidak berhenti pada bulan. Ya. Dia masuk lagi ke dalam dirinya, ya, sampai dia menemukan cahaya yang sangat terang sekali, dan itu disebut dengan matahari, sumber cahaya. Ya. Dia katakan, inilah Tuhanku. Apakah dia berhenti? Ternyata tidak juga. Ya. Dia tidak berhenti pada ketuhanan matahari. Ya, dia melanjutkan perjalanannya dan dia melihat bahwa matahari, bulan, bintang dan hawa nafsu pada patung, pada jasad kita, ya, semua itu ada penciptanya. Jadi dia mempertuhankan pencipta matahari, bulan, bintang dan hawa nafsu. Ya. Dia mempertuhankan yang menciptakan matahari, bulan, bintang dan patung. Saya bahasakan seperti itu ya. Karena perjalanannya Ibrahim itu menghancurkan patung, bertemu bintang, bertemu bulan, bertemu matahari. Ya. Jadi jelas tadi ya Pak Bintang. Ya. Di mana tempat terbitnya bintang? Dari wilayah kaca. Di mana tempat terbitnya bulan? Di dalam tabung kaca, di dalam tabung. Ya, di mana tempat terbitnya matahari? Sumber cahaya di dalam dia sebagai sumber pelita di dalam tabung kaca itu. Ya, di mana mereka semua ini terbenamnya di dalam kitab, dalam diri kita, dalam jasad kita. Jadi semua menyatu dalam satu diri kita. Oke. Jadi nanti dalam perjalanan kita mencari ketauhidan, bertauhid, jangan sekali-sekali berhenti pada bintang. Artinya ketika kita menemukan satu lapisan dari diri kita, bertemu jiwa, itu namanya bintang. Dalam jiwa ada ruh. Kalau mampu bertemu dengan ruh, mampu bertemu Isa, mampu bertemu Yesus, maka kita telah bertemu dengan bulan. Ya. Di dalam ruh ada rahasia. Kalau kita lepas dengan bulan tadi,
masuk ke dalam lebih dalam lagi, maka kita akan bertemu dengan matahari. Matahari, bulan, bintang, dan patung itu adalah penciptanya adalah Allah. Siapa itu Allah? Alif, lam, lam, ha. Alifnya adalah matahari, lam pertamanya adalah bulan, lam keduanya adalah bintang, dan ha-nya adalah patung, hawa nafsu. Jadi Allah melarang kita mempertuhankan secara parsial-parsial. Mempertuhankan hawa nafsu disebutlah kita sebagai orang kafir. Mempertuhankan jiwa atau mempertuhankan bintang disebutlah kita sebagai orang Yahudi. Mempertuhankan bulan atau mempertuhankan ruh disebutlah kita sebagai orang Nasrani. Mempertuhankan matahari disebutlah sebagai orang Majusi. Ya. Harus mempertuhankan semuanya, alif, lam, lam, ha. Berarti Allah meliputi semuanya, seluruhnya. Segala kekuatan adalah milik Allah.